Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri pertama ini dibantu oleh pemain-pemain Mamo sebagai Kertanegara, Heri sebagai Diah Wijaya, Narto B sebagai Arda Raja, Iwan sebagai Prana Raja, Wawan sebagai Gangga Dara, Beni sebagai Jarawaha, Petrus sebagai Jaran Bangkal, Suryate sebagai Jaran Lejong, Yayu sebagai pelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada tahun Saka 1206 atau 1284 Masehi, kekuasaan Raja Kertanegara mencapai puncaknya di Singasari. Pulau Bali berhasil ditundukkan. Demikian pula Kerajaan Gurun, Bakulapura, Pahang, Sunda dan Madura. Demikianlah Singasari atau Tumapel semakin mengembangkan sayap kekuasaannya di luar Pulau Jawa. Kertanegara masih belum merasa puas. Dia mulai melihat kemungkinan untuk menundukkan Swarnabumi. Maka pada bulan Agustus 1286, pasukan Singasari berangkat ke negeri seberang untuk mengebuk perang. Dan ternyata Swarnabumi berhasil ditaklukkan. Raja Tribuana Raja Maulia Warmadewa
6 tahun kemudian, setelah menaklukkan negeri Melayu, pada tanggal 17 April 1292, Kertanegara mengeluarkan prasasti Camunda. Salam bahagia ya Sang Prabu. Salam bahagia wahai Sang Siwa Buddha. Terima kasih. Salam kalian kuterima dengan senang hati. Mudah-mudahan berkenan pula bagi para dewa yang bersemayam di atas langit. Kalian semua kuundang untuk berkumpul di pendapat ini agar menjadi saksi hidup dengan adanya prasasti yang baru saja dirampungkan oleh Sudarma Papati. Kita semua mengerti ada banyak yang bisa kita capai dengan gemilang tahun-tahun terakhir ini. Singasari bukan lagi sebuah tempurung yang mengapung di Muara Sugalu, melainkan telah berganti wajah menjadi sebuah armada kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain yang jauh. Arca Amoga Pasa yang kutanam di permukaan Swarna Bumi adalah bukti yang tak bisa disangkal, sekalipun oleh orang yang kurang berpengetahuan. Memang benar, Gusti. Apa yang telah diraih Singasari merupakan kebanggaan yang tak bisa dipungkiri. Nah, itu semua berkat jerih payahmu juga, Paman Lembusora. Juga jerih payah kalian, Ranggalawe, Nambi, Kebu Anabrang, menantuku Tiah Wijaya dan Ardaraja. Kau pun ikut berjasa, Paman Banyak Kapuk, Gajah Pagon, dan Rapodang. Semua ini adalah pekerjaan kita semua. Bukankah demikian? Benar, Sang Prabu. Nah, sekarang dengar. Pekerjaan yang baik sudah sepantasnya mendapat hadiah atau penghargaan. Sebaliknya, pekerjaan yang buruk yang sering dilakukan para pemalas dan sok pintar sudah seharusnya diberikan hukuman untuk peringatan bagi yang lain. Nyak Wide contohnya. Dia kulorot kedudukannya dari Reklian Demung menjadi adipati di Sumenep karena menentang kebijaksanaanku. Juga Ramapatiku pecat karena tidak setuju ketika aku merencanakan menyerbu ke Swarna Bumi. Itulah hukuman yang setimpal bagi para penentang, pembangkang, dan pengkhianat negeri Singasari. Menantuku, Tiah Wijaya. Daulat Ayahanda Prabu. Dan kau juga, Ardaraja. Daulat Ayahanda Prabu. Dalam prasasti Camunda yang baru saja dirampungkan, tercantum keputusan Kertanegara sebagai raja yang syah di Singasari. Di atas lempengan batu ini, aku mengucapkan terima kasih yang besar atas jasa-jasa mereka yang telah membantu seluruh usahaku. Dan kepada mereka aku akan memberikan penghargaan yang layak, baik jasa yang besar maupun yang kecil. Semua akan mendapat imbalan dari pemerintah Singasari. Dan kalian berdua, Tiah Wijaya dan Ardaraja, kutugaskan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian penghargaan itu. Ingat, jangan sampai ada yang tercecer. Semua yang telah berjasa harus ikut menikmati hasilnya. Daulat Ayahanda Prabu, Ananda akan melaksanakan perintah sebaik-baiknya. Demikian pula Ananda akan menjunjung tinggi perintah Ayahanda Prabu. Nah, kalau begitu, pertemuan di Penaba Agung ini
aku tutup sampai di sini. Dan tak lupa, kita panjatkan puji syukur pada para dewa yang telah memberi berkah pada kita semua. Salam bahagia ya Sang Prabu. Salam bahagia wahai Sang Siwa Muda. Kakang Jarawaha, kupikir raja kita sekarang ini hebat sekali. Di mana letak kehebatannya menurut pendapatmu, Ganggadara? Ya, dia tegas dan tergolong seorang raja yang berani. Iya. Bayangkan, Suwarna Bumi yang megah dapat ditundukkan tanpa kesukaran. Aku bangga bisa mengabdi pada raja seperti Prabu Kertanegara. Aku pun bangga mempunyai raja seperti beliau. Tapi aku mempunyai alasan yang berbeda. Ya, dengan dibuatnya prasasti Camunda, semakin tampak kearifan dan kebijaksanaan beliau. Seorang raja besar bersedia menekuk leher, menundukkan wajah untuk mengucapkan rasa terima kasih pada bawahannya. Itulah yang luar biasa. Kukira belum pernah terjadi sebelum Prabu Kertanegara. Ya, benar Kakang. Semua jasa orang, baik yang kecil maupun yang besar, baik dari kalangan bawah, menengah atau golongan atas, semua diperhatikan dan diberikan penghargaan. Rasanya pekerjaan kita tidaklah sia-sia. 2 kali aku terlibat peperangan bersama pedang kebanggaanku ini. Pertama, ketika menyerang Pulau Bali, dan kedua, ketika merebut ibu kota Suwarna Bumi. Dan sekarang pangkatmu naik menjadi perwira muda. Ya, dan Kakang Jarawaha menjadi perwira tinggi. Dan atasan kita, Tuan Pranaraja, naik pangkat menjadi... Kakang Jarawaha, bukankah itu Tuan Pranaraja? Iya, pasti ada sesuatu yang penting. Tidak biasanya sepagi ini Tuan Pranaraja datang ke barak prajurit. Sarungkan pedangmu, Ganggadara. Negara Singgasari aman, dan kita belum merencanakan perang lagi dengan negara lain. Iya, maaf Tuan. Tidak biasanya Tuan mengunjungi barak prajurit sepagi ini. Aku ada perlu dengan kalian berdua. Mari kujelaskan di dalam. Gurawan? Iya, memang hamba pernah mendengar nama desa itu sebagai tempat tinggal Empu Hanggareksa. Kalau tidak salah, letaknya berdekatan dengan desa Jasunwungkal. Kalau kau sudah tahu letaknya, itu lebih bagus. Oh, jadi Empu Hanggareksa juga diundang ke istana? Tentu saja. Karena dia tergolong orang yang berjasa terhadap pemerintah Singasari. Hampir seluruh senjata milik perwira Singasari adalah buatan Empu itu. Benar, Tuan. Senjata yang ampuh memang ikut mempengaruhi semangat dan keyakinan prajurit. Kalau begitu, kalian siapkan kuda dan perbekalan yang cukup untuk di perjalanan nanti. Apakah hari ini juga kita akan berangkat, Tuan? Ganggadara, tak baik menunda-nunda tugas yang diberikan oleh seorang raja. Matahari telah tinggi, panasnya menyengat membuat musim kemarau nampak gersang. Seluruh kota Singasari bermandikan keringat. Mendadak, debu-debu jalan berterbangan, bercampur baur dengan daun-daun kering yang gugur ke bumi. Ketiga-tiga ekor kuda berlari bagaikan terbang. 3 binatang perkasa itu terus berlari menuju perbatasan kota untuk kemudian meninggalkan Singasari. Maaf,
Sepertinya tuan bertiga ini datang dari jauh. Apakah kau sama sekali tidak mengenal lencana keprajuritan? Kami adalah prajurit-prajurit Singasari. Yang sedang kau ajak bicara ini adalah Panglima Muda tuanku Pranaraja. Kami mengemban tugas dari Sang Prabu Kertanegara. Ampun Gusti, hamba benar-benar tidak tahu. Hamba memang orang bodoh dan pantas dihukum. Sudahlah. Tak ada perlunya memberimu hukuman. Kami hanya mau menginap di rumah ini barang semalam. Masih adakah ruangan kosong? Masih Gusti, tapi tempatnya di belakang. Apa? Kau suruh kami tidur di ruangan belakang? Berani sekali kau merendahkan martabat kami. Ampun Gusti, bukan maksud hamba merendahkan martabat Gusti bertiga. Tapi rumah penginapan hamba ini tidak besar. Ya, hanya ada 7 ruangan dan di bagian depan sudah ditempati orang. Itu, di bawah pohon sawo itu ada 2 ruangan yang cukup nyaman. Kami tidur di situ saja. Ampun Gusti, ruangan itu sudah ada yang menempati. Suruh saja mereka pindah ke belakang. Katakan bahwa kami membutuhkan ruangan itu untuk istirahat. Ampun Gusti, hamba tidak berani mengatakannya. Apakah orang-orang itu menurut kau keturunan dewa hingga kau pantas merasa takut? Kau pengecut. Biar aku yang akan bicara dengan orang itu. Mana dia? Apakah ada di sini? Ada Gusti, mereka ada di sini. Itu dia, itu Gusti yang duduk berdua di sudut ruangan itu. Selamat malam tuan-tuan. Agaknya tuan-tuan membutuhkan ruangan yang nyaman untuk istirahat malam ini. Iya. Iya. Agaknya tuan-tuan baru saja berjalan jauh. Iya, benar. Kalian siapa? Kami ini orang lontang-lantung. Saya Jaran Bangkal. Dan adikku ini bernama Jaran Lejong. Kalau memang diperlukan, tuan-tuan bisa minta penjelasan lebih jauh pada pelayan itu tentang diri kami. Kami datang kemari hanya untuk menginap. Tidak mempunyai tujuan yang lain lagi. Bagaimana adik Jaran Lejong? Terserah Kakang saja. Baiklah. Kami tahu bahwa tuan-tuan adalah prajurit Singasari yang sudah sepantasnya dihormati. Karena itu, kami akan mengalah saja. Ambillah ruangan tidur kami yang di depan itu untuk istirahat. Terima kasih Tuan Jarang Bangkal. Ayo, Adi Jaran Lejong. Kita pindahkan barang-barang kita ke ruangan belakang. Baik, Kakang. Ada apa pelayan? Gusti, kami harapkan berhati-hati. 2 orang itu agaknya punya niat yang kurang baik, Gusti. Kau tahu banyak tentang mereka? Mereka orang-orang jahat, Gusti. Mereka suka merampok orang-orang yang kemalaman di jalan, Gusti. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih atas peringatanmu, pelayan. Sebenarnya hendak pergi kemana Gusti bertiga ini? Kami akan ke desa Kurawan. Oh, Kurawan sudah tidak terlalu jauh dari sini, Gusti. Untung Gusti menginap di Jason Bungkal. Memang kenapa? Jalan ke Kurawan agak sulit ditempuh pada malam hari, Gusti. Harus berhati-hati.
karena banyak jurang dan tebing yang berbahaya. Baiklah, pergilah pelayan. Biar kami istirahat malam ini. Baik, Gusti. Maaf, hamba telah mengganggu. Selamat malam, Gusti Pranaraja. Iya. Mengapa berhenti, Tuan? Menurut keterangan pelayan rumah penginapan itu, setelah kita melewati 3 gugusan bukit di depan, barulah kita memasuki perbatasan desa Kurawan. Kalau begitu, kita jalan terus, Tuan. Mengapa berhenti di sini? Sebentar. Jalan yang harus kita tempuh semakin sempit dan berbahaya. Kita harus berhati-hati, Dara. Oh, awas, Tuan! Ada pohon roboh! Hei, bukankah kau Jaran Bangkal dan Jaran Lejong? Apa maksud kalian merobohkan pohon ini di tengah jalan? Maksud kami adalah untuk menghalang-halangi perjalanan kalian bertiga. Kurang ajar. Tenang, Ganggadara. Tenang saja. Aku tahu siapa mereka. Bukankah kalian bermaksud merampok kami? Tidak. Kami hanya ingin minta ganti rugi. Ganti rugi apa? Kami tidak pernah merugikan kalian. Semalam kalian tidur nyenyak di ruang penginapan itu. Sedang kami hampir tak bisa tidur. Iya, kami tidur dikerubutin nyamuk dan kepinding. Apakah itu bukan kerugian namanya? Baik. Sekarang apa yang ingin kalian lakukan? Kalau kalian mau memberi kami 50 ringgit, maka kami akan membiarkan kalian melewati jalan ini. Jarang Bangkal. Apakah kau tidak tahu sedang bicara dengan siapa? Kami adalah prajurit. Kami tidak akan mempan digertak dengan cara seperti itu. Hei, begundal Kertanegara. Kami bukan hanya menggertak. Kalau kalian tidak bersedia memberikan apa yang kami minta, maka kalian pasti akan menyesal. Jarawaha dan kau Ganggadara, aku muak melihat tampang 2 orang itu. Cepat bereskan mereka. Baik, Tuan. Ayo Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Kalau kalian menginginkan 50 ringgit, cabut pedang dan hadapilah Jarawaha dan Ganggadara. Bagus. Ayo, Adi Jaran Lejong. Kita orang lontang lantung. Untuk apa gentar pada tikus-tikus piaraan Kertanegara? Bagus. Agaknya kali ini kita mendapat lawan yang sepadan. Adi Jaran Lejong. Cepat bereskan mereka, Jarawaha. Apa yang kalian tunggu? Bagaimana Jaran Bangkal dan Jaran Lejong? Kalian masih menginginkan 50 ringgit? Tidak. Ayo. Kami menyerah. Silakan. Ayo. Silakan tuan-tuan lewat jalan ini. Iya. Ayo bicara. Iya. Kami tidak akan mengganggu lagi. Tidak semudah itu. Kalian telah berani melawan prajurit Singasari dan bahkan menghina Prabu Kertanegara. Untuk itu, kalian harus dihukum.
Ampun Tuan, ampun Tuan. Kami mengaku bersalah Tuan. Ampun Iya, Tuan. Iya. Kami menyesal sekali. Kami sungguh-sungguh menyesal telah berganggu tuan-tuan. Tidak mudah mengampuni kesalahan seperti itu. Mana tangan kalian? Ayo, ulurkan ke depan. Iya. Aku akan memotongnya. Ayo. Tuan. Walaupun Jaran Bangkal dan Jaran Lejong merintih sambil membentur-benturkan kepalanya di tanah tanda menyesal, tapi Prana Raja tidak menyarungkan kembali pedangnya. Bahkan dia melangkah dengan garang mendekati dua perampok malang itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutannya? Apakah Jaran Bangkal dan Jaran Lejong akhirnya harus kehilangan tangannya? Silakan menanti seri berikutnya. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang kedua ini, didukung oleh para pemain, Iwan sebagai Prana Raja, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, Beni sebagai Jarawaha,
Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Petrus sebagai Jaran Bangkal, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam suatu perang tanding, akhirnya Jaran Bangkal dan Jaran Lejong dikalahkan oleh pasangan Jarawaha dan Ganggadara. Dua perampok malang itu merintih mohon ampun ketika Prana Raja bermaksud memotong kedua belah tangannya. Ampun Tuan. Hamba mengaku bersalah. Ampun Tuan. Hamba tak akan lagi berbuat seperti ini, Tuan. Hamba bersumpah. Kalau perampok seperti kalian ini dibiarkan, maka yang akan mendapat kerugian besar adalah pemerintah Singasari. Oh, hamba sudah kapok, Tuan. Hamba berjanji akan menjadi orang baik-baik, Tuan. Hamba tidak berani merampok lagi, Tuan. Sekarang kami sadar bahwa merampok adalah perbuatan yang tercela. Mengapa tercela? Sebab maksud hamba... Sudahlah Jaran Lejong. Orang seperti kalian tidak akan bisa berubah lagi. Ayo, mana tangan kalian? Ulurkan ke depan, ayo. Ampun Tuhan. Aduh, ampun Gusti. Tangan hamba jangan dipotong. Kalau tangan hamba dipotong, Tuan, dengan apa lagi kami harus bekerja? Iya, Tuan. Kalau kalian tidak mempunyai tangan, maka kalian tidak akan mampu merampok lagi. Itu yang penting. Ayo, cepat ulurkan tanganmu. Jangan. Iya. Jangan sampai Tuan Prana Raja marah, sehingga leher kalian yang harus ditebas. Ampun Tuhan. Dengan tatapan mata bagaikan seekor Raja Wali, Prana Raja melangkah ke depan, sementara Jaran Bangkal dan Jaran Lejong dengan muka pucat terpaksa menyerahkan kedua tangannya. Pada saat itu, muncul dua penunggang kuda dari balik pohon-pohon hutan yang meranggas tak berdaun. Mereka adalah laki-laki dan perempuan, dan mereka langsung melompat dari kudanya masing-masing. Tak jauh dari Jaran Bangkal dan Jaran Lejong merintih minta ampun. Ampun Tuhan, jangan Tunggu! Ampun Tuhan. Apa yang terjadi? Aku akan memotong tangan dua perampok ini. Tenanglah. Jangan terburu nafsu. Ini bukan urusanmu. Kalian siapa? Dan apa tujuan kalian datang ke tempat ini? Apakah kami salah karena telah melewati jalan ini? Harap Tuan bisa menahan diri sedikit. Baik. Kalian boleh terus lewat. Silakan. Semula kami memang hanya ingin melewati jalan ini. Tapi karena di sini telah terjadi sesuatu, maka tak ada salahnya kami ingin tahu. Bukan mau turut campur, hanya ingin tahu saja. Orang cebol, kau jangan membuka perkara baru dengan kami. Lewatlah kalau memang mau lewat. Jangan banyak cincong. Jangan kau kira aku tidak mengenal kalian ini. Rupanya prajurit-prajurit Singasari sudah mabok kemenangan hingga bicaranya seenak perutnya sendiri. Tutup mulut. Cukup, Ganggadara. Sebenarnya kalian mau apa? Kami tidak suka melihat perbuatan sewenang-wenang. Mereka perampok. Mereka orang-orang jahat. Barangkali mereka sudah membunuh puluhan manusia. Bukankah sudah sepantasnya dihukum? Janganlah Tuan menghukum tanpa bukti. Mari kita lihat, apakah dua orang ini telah melakukan kesalahan atau tidak. Siapa namamu? Nama saya Jaran Bangkal, Tuan. Dan kau? Saya Jaran Lejong, Tuan. Coba jawab.
apakah kalian telah merampok harta tuan-tuan ini? Berapa kampil emas yang telah kau ambil dari mereka? Berapa ringgit yang telah kalian rebut? Kami belum mengambil apa-apa, Tuan. Nah, bagaimana, Tuan? Bukankah tuduhan tuan-tuan kurang bukti? Memang, mereka memang belum sampai mengambil apa-apa. Tapi, mereka bermaksud merampok kami. Itu yang penting. Kalau begitu, tuan-tuan tidak berhak menghukum mereka. Apalagi memotong tangannya. Hai orang cebol, kau mau pergi atau tidak? Kau tidak berhak mengusir kami. Sekalipun kau prajurit Singasari. Kami bebas. Kami bisa pergi kemana kami suka. Kalian tidak usah ikut campur. Jadi kalian tidak juga mau pergi? Jangan gusar. Kami akan segera pergi. Tapi bersama mereka. Ayo, Jaran Bangkal, Jaran Lejong. Naiklah ke atas kuda. Kita tinggalkan tempat ini. Ya, kurang ajar. Kau berani meremehkan kami? Iya. Kalian punya kebiasaan juga rupanya. Adi Ganggadara, rupanya dia ingin memamerkan kemampuan ilmunya. Kita ringkus saja sekalian. Iya. Siapa tahu mereka adalah juga komplotan merampok. Ada apa, Tuan? Tak ada manfaatnya berurusan dengan mereka. Tapi mulut si cebol dan perempuan itu sudah keterlaluan, Tuan. Cukup, kataku. Biarkan mereka pergi. Rupanya Tuan yang ini mempunyai penglihatan yang lebih jeli. Nah, maafkan kami. Bukan maksud kami ingin membuat gara-gara. Tapi kami tidak rela melihat prajurit Singasari menjadi rusak citranya. Supaya tuan-tuan tidak penasaran. Ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Empu Bajil. Orang sering menyebut saya si cebol dari lereng Tengger. Dan saya Dewi Sambi. Saya dibesarkan dan ditempah oleh angin pegunungan Lembah Kawi. Selamat jalan, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Ayo, Jalan Bangkal, Jalan Lejong. Tuan Pranaraja. Mengapa Tuan membiarkan mereka pergi? Iya, Tuan. Jelas, mereka orang-orang jahat, Tuan. Mereka pasti akan mengacau di tempat lain. Kita sedang mengemban tugas penting. Karena itu, kita jangan membuat masalah dengan orang-orang seperti mereka. Tapi, orang-orang itu sudah berani menghina kita, Tuan. Iya, Tuan. Sudah seharusnya mereka dihukum cambuk. Ganggadara, mereka tidak dapat kau samakan dengan Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Ilmu kanuragan dua orang itu cukup tinggi. Bagaimana Tuan bisa mengukurnya? Dari sikapnya, dari pandangan matanya, juga dari kecepatan geraknya. Aku yakin, kalau sampai kita terlibat perkelahian dengan mereka, kita akan mendapat kesulitan besar. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan. Untung Tuan menolong kami. Kalau tidak, kami akan menjadi orang tak berguna lagi, Tuan. Iya, Tuan. Karena kami akan kehilangan tangan kami. Iya, Tuan. Prajurit-prajurit Singasari itu tidak akan berani melakukannya di depanku. Iya, benar, Tuan. Agaknya mereka gentar menghadapi Tuan berdua. Apakah benar kalian bermaksud merampok mereka? Benar, Tuanku. Benar. Kami memang perampok. Kami hidup dari merampok harta benda orang. Kau senang dengan pekerjaan itu, Jaran Lejong? Bagaimana kami harus menjawab pertanyaan itu, Tuan? Itu memang sudah menjadi pekerjaan kami
hampir 10 tahun lamanya. Jawab saja dengan jujur. Kau senang pekerjaan itu? Iya. Terus terang, sebenarnya kami menyukai pekerjaan itu. Tapi... Cukup. Kalau kau senang pekerjaan itu, kau boleh ikut kami. Hah? Apa maksud Tuanku Bajil? Maksudku, marilah kita merampok bersama-sama. Marilah kita menjadi perampok yang lebih mapan. Kami mau, Tuan. Kami senang sekali bergabung dengan Tuan. Nanti akan kita bicarakan lagi soal ini. Sekarang mari kita pergi. Aku harus mengunjungi seorang kawan lama di Jasun Wungkal. Kita sudah 3 pal masuk ke wilayah desa Kurawan, Tuan. Iya. Tugu batas desa sudah di belakang kita. Ya, tak seorang pun nampak di jalan setapak ini. Kita harus bertanya pada seseorang, Tuan. Itu. Ada seorang petani sedang mencangkul saluran air di tepi sawah. Bagaimana, Tuan, kalau kita tanya saja sama dia? Baik. Mari kita tanya di mana rumah Empu Hanggareksa. Hei, Pak Tua! Kau tahu di mana rumah Empu Hanggareksa? Siapa yang memotong saluran airku ini? Dasar maling. Hei, Pak Tua! Di mana rumah Empu Hanggareksa? Kau tahu tidak? Tidak. Orang seperti itu tidak boleh dikasih hati. Aku tahu, pasti pekerjaan si kambing buduk. Kurang ajar. Kau jangan mempermainkan aku, Pak Tua. Mungkin dia Tuli adik Gagang Darah. Kau Tuli ya, Pak Tua? Kau budak ya? Awas kau nanti. Kalau sampai aku marah. Ku pelintir batang hidungmu biar pengok. Tan alas. Orang itu sengaja mempermainkan aku rupanya. Benar. Rupanya dia pura-pura tidak mendengar kehadiran kita, adik. Akan ku beri dia pelajaran. Supaya dia tahu bagaimana seharusnya memperlakukan prajurit Singasari. Ada apa ini? Ada apa ini kok marah-marah? Pak Tua, kau jangan main-main. Enak saja. Siapa yang main-main? Aku kan sedang macul saluran air ini. Karena airnya mampet, maka ku pacul. Pak Tua, apa kau tidak dapat melihat? Apa kau tidak tahu bahwa kami adalah prajurit-prajurit Singasari? Jadi kalian bertiga ini prajurit Singasari ya? Iya. Karena itu, kau harus minta maaf pada kami. Minta maaf? Minta maaf bagaimana? Dan mengapa? Karena kau sudah berbuat salah. Loh, apa salahku? Dengar, kau telah berani berlaku tidak sopan pada kami. Lucu, dagelan. Kok bisa begitu ya? Wah, yang berlaku tidak sopan itu siapa? Aku atau kalian? Wah, enak saja. Sudah, pergi sana. Aku masih mau kerja ini. Pak Tua Wong Edan,
Kau jangan membuat kami naik darah. Hah? Kami masih muda. Darah kami masih mudah terbakar. Masa bodoh. Mau naik darah atau naik pohon, itu bukan urusanku. Gila. Kau ini mau apa sebenarnya, anak muda? Aku mau membuatmu berkubang dalam lumpur itu. Awas, Pak Tua. Tahan seranganku. Tunggu. Hentikan banyolan murah ini. Pak Tua. Iya. Kami datang ke desa Kurawan ini mengemban titah Sang Prabu Kertanegara. Iya. Lalu? Kami sudah lelah karena perjalanan yang cukup jauh. Karena itu berlakulah sedikit sopan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berlaku tidak sopan itu bukankah kalian sendiri? Coba, apa pantas bertanya pada orang tua dari atas punggung kuda begitu? Apa mentang-mentang kalian prajurit, lalu boleh berbuat seenak jidatmu? Baiklah. Ayo turun dari kudamu, Jarawaha. Baik, Tuan. Nah, sekarang kami mau bertanya. Di mana rumah Empu Hanggareksa? Bukan begitu cara bertanya yang baik. Aku tidak akan menjawabnya. Kalau begitu, kami akan memaksa agar kau mau menjawabnya. Iya. Benar, Tuan. Kita paksa saja. Tunggu. Kalian tidak usah main paksa. Aku ini sudah tua. Aku bisa mengerti kehendak kalian. Jarawaha, Ganggadara. Baik, Tuan. Loh, tunggu. Kok main cabut pedang segala? Waduh. Bisa gawat urusannya kalau begini. Pak Tua. Kau masih membandel tidak mau melayani kami dengan baik. Baiklah. Sekarang begini saja. Karena kalian sudah terlanjur mencabut pedang, ya tentu tidak enak kalau harus disarungkan kembali, kan? Nah, biar aku mengalah. Aku akan menunjukkan rumah orang yang kalian cari. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kalian tentu bangga sekali dengan pedang milik kalian itu. Itu sudah pasti. Kalau kau masih rewel juga, maka sebentar lagi lumpur sawah ini akan menjadi saksi kematianmu, Pak Tua. Waduh, itu mengerikan sekali. Tapi sebaiknya jangan sampai begitu. Kalau kalian memiliki pedang, nah, aku memiliki cangkul. Ini, lihatlah. Nah, kalau kalian bangga dengan pedang itu, maka aku pun bangga dengan cangkulku ini. Nah, sekarang kita adu saja. Mana yang lebih ampuh? Cangkulku ini atau pedang kalian itu? Kau jangan main-main, Pak Tua. Tidak. Siapa yang main-main, anak muda? Coba saja buktikan. Kalau pedang kalian bisa melukai cangkulku, apalagi sampai membelah cangkulku ini, nah, itu tandanya aku kalah. Dan kalian berhak mengetahui rumah orang yang kalian cari. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana, Tuan Pranaraja? Mengapa kalian jadi bodoh, Tebas saja cangkul itu menjadi dua. Bukankah pedang kalian sudah berpengalaman dalam perang? Ayo! Ya, baik, Pak Tua. Iya. Letakkan cangkulmu itu. Biar ku hancurkan. Tidak usah. Biar ku pegang saja. Nah, ayo tunjukkan keampuhan pedangmu. Ini. Tidak apa-apa toh. Tidak apa-apa ini. Ini lecet pun tidak. Ayo lagi. Yang lebih keras lagi. Ya, ayo. Kurang asam. Ya. Ayo terus. Mana? Ayo. Aku ingin melihat senjata kebanggaan prajurit Singasari. Minggir, Adi Ganggadara. Kurang ajar. Tangkap orang tua itu, Jarawaha.
Dia sengaja menghina kita. Ringkus tua bangka itu. Ini bagaimana? Tunggu, kok malah kalian menyerang aku? Wah, prajurit Singasari memang tidak bisa dipercaya. Jarawaha dan Ganggadara terus menyerang orang tua itu yang menggunakan cangkulnya untuk menangkis pedang lawan. Jarawaha dan Ganggadara penasaran dan merasa malu sekali karena martabatnya sebagai prajurit Singasari direndahkan. Nah, para pendengar sekalian, siapakah sebenarnya orang tua itu dan bagaimana akhir pertarungan tersebut? Silakan mengikuti kelanjutannya pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa.
dalam seri yang ketiga ini didukung oleh para pemain. Iwan sebagai Pranaraja, Wawan GW sebagai Ganggadara, Beni sebagai Jarawaha, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pranaraja akhirnya turun tangan karena dirasa sikap petani tua itu sudah keterlaluan. Sebagai orang berpangkat yang sedang mengemban titah raja, dia merasa tersinggung dan diremehkan. Kemudian, dia memerintahkan agar Jarawaha dan Ganggadara bertindak. Ini ada apa ini? Kok main proyek begini? Hentikan! Mundur Jarawaha, menepilah Ganggadara. Si tua bangka ini agaknya punya kepandaian juga, Tuan. Mundur kataku. Pak Tua, jadi kau mau pamer kepandaian di depan kami? Hah? Apa? Aku mau pamer kepandaian? Teman-temanmu itulah yang sok jago. Mentang-mentang prajurit Singasari, lalu main tendang, main pukul, main keroyok. Ya, tentu saja aku tidak mau diperlakukan seperti itu. Kalau kau masih berkeras tidak mau melayani kami dengan baik, aku yang akan turun tangan. Sekarang ternyata kau yang ingin pamer kepandaian di depanku. Pak Tua, lihat. Aku membawa tanda pengenal dari istana. Kau tahu artinya? Tidak. Kurang ajar. Jawabanmu semakin memerahkan telinga. Aku sendiri yang akan menghajarmu, Pak Tua. Hati-hati, Tuan. Orang tua itu cukup lincah dan gesit. Diam kau, Jarawaha. Kau telah melawan kami. Dan itu berarti melawan pemerintah Singasari. Terserah. Aku tidak merasa berbuat yang merugikan kalian. Aku bekerja di sawahku sendiri. Kalian yang datang mengganggu aku dan mengajakku ribut-ribut. Ada apa, Paman Ranubaya? Mereka itu yang punya persoalan. Tanya saja pada mereka. Kalau tidak salah, tuan-tuan adalah prajurit Singasari. Iya, kami memang prajurit Singasari. Kami datang ke Kurawan ini untuk mengemban titah Prabu Kertanegara. Begitu. Lalu mengapa sampai ribut dengan Paman Ranubaya? Orang tua itu tidak tahu sopan santun. Dia sama sekali tidak memandang kami sebagai utusan raja. Kalau aku menggunakan hak dan wewenangku sebagai panglima muda, maka dia bisa dihukum cambuk 100 kali. Sudahlah, Kamandanu. Hantarkan mereka itu ke rumah orang tuamu. Jadi tuan-tuan bermaksud mengunjungi rumah kami? Iya, kami mau menemui Empu Hanggareksa. Empu Hanggareksa adalah orang tua saya, Tuan. Kalau begitu, kebetulan sekali, Tuan. Kita ikut saja anak muda ini pulang ke rumahnya. Benar kau putra Empu Hanggareksa? Benar, Tuan. Mari, Tuan. Rumah saya tidak terlalu jauh dari sini. Tinggal 20 pa lagi. Saya pergi dulu, Paman Ranubaya. Hai, Pak Tua. Kalau kau tidak belajar sopan santun dan menghargai pejabat kerajaan, suatu ketika kau akan mendapat kesulitan besar. Mari, Tuan. Prajurit Singasari. Apa yang mereka andalkan sebenarnya? Singasari, negeri buatan Kenaro. Aku melihat mendung tebal bergulung-gulung dari segala penjuru. Ya,
Aku melihat bencana besar akan menimpa dirimu, Singasari. Mari tuan-tuan, silakan minum dan silakan mencicipi makanan desa Kurawan. Terima kasih Tuan Hanggareksa. Kami ikut merasa gembira dan bangga mendengar kebijaksanaan Sang Prabu Kertanegara. Wah, beliau itu raja yang arif, adil dan bijaksana. Beliau tak pernah melupakan budi baik seseorang, sekalipun orang itu berasal dari kalangan bawah. Kita semua ikut menikmati hasil yang telah dicapai pemerintah Singasari. Ya, benar Tuan. Dengan diresmikannya prasasti Camunda, maka siapa saja yang dianggap berjasa membantu Singasari melebarkan sayapnya akan mendapat hadiah. Dan dalam hal ini, tak terkecuali Tuan Hanggareksa, sebagai seorang ahli membuat senjata, tentulah jasa Tuan tidak dapat dianggap kecil. Bukan begitu, Jarawaha? Betul Tuan, betul sekali. Ya. Bagaimana seorang prajurit bisa berbuat banyak di medan peperangan kalau tidak dibekali senjata yang ampuh? Dan senjata buatan Tuan Hanggareksa sudah terkenal ampuh. Prajurit Madura, Bali, dan terakhir pasukan Suwarna Bumi sudah membuktikan sendiri keampuhan senjata ciptaan Tuan. Tuan-tuan terlalu memuji saya. Saya sudah merasa senang dan bangga kalau bisa bekerja dan mengabdi pada pemerintah Singasari. Ini sungguh, Tuan. Dalam hal ini, saya bekerja tanpa pamrih apa-apa. Kami percaya, Tuan. Dan Prabu Kertanegara sendiri juga sepenuhnya percaya pada kemurnian pengabdian Tuan Hanggareksa. Itulah sebabnya Tuan diharapkan hadir dalam pertemuan di bulan Bhadrapada nanti. Sang Prabu ingin bertatap muka dan bicara langsung dengan orang-orang yang telah membantu beliau. Saya ini kan orang desa. Orang kecil yang tidak punya arti apa-apa. Karena itu, saya sangat terharu mendengar sikap Sang Prabu yang begitu mulia. Oh ya, kami ingin menanyakan sesuatu pada Tuan. Soal apa, Tuan Pranaraja? Sebelum kami bertemu dengan Arya Kamandano, putra Tuan, kami sempat bertengkar dengan seorang petani tua yang sedang mencangkul saluran air di sawahnya. Iya, betul Tuan. Wah, orang tua itu benar-benar kurang ajar sekali Tuan. Dia sama sekali tidak takut pada kami, walaupun tahu bahwa kami membawa amanat seorang raja. Ya, di samping kurang ajar, dia juga telah berani menghina pemerintah Singasari. Ini yang saya kira tidak bisa diampuni. Ya, saya pikir otaknya tidak genap lagi. Apa benar begitu, Tuan? Jangan hiraukan dia, Tuan-tuan. Jangan dimasukkan ke hati. Putra Tuan memanggilnya dengan sebutan paman. Apakah Tuan masih tersangkut hubungan kerabat dengan orang itu? Oh, tidak Tuan. Sama sekali tidak. Dia bukan sanak keluarga saya. Kami dulu memang pernah bersahabat. Tapi sekarang kami tidak pernah bertemu lagi. Walaupun masih satu desa. Mungkin benar seperti yang dikatakan Ganggadara. Dia agaknya kurang beres otaknya. Ya, mungkin saja Tuan. Soalnya saya sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengannya. Siapa nama orang itu, Tuan? Namanya Mpu Ranubaya. Sudahlah Tuan. Lupakanlah saja. Dia barangkali tidak bermaksud sungguh-sungguh. Saya jamin, dia tidak akan berani mengganggu tuan-tuan lagi. Baiklah. Maaf, Tuan Hanggareksa. Kami ingin istirahat. Silahkan, tuan-tuan, silahkan. Ruangan sudah disediakan untuk sekedar, merebahkan badan. Maaf, beginilah keadaan rumah kami. Serba sederhana,
Ya, maklumlah rumah desa, Tuan. Apa enaknya tidur saja ya? Oh, nanti kalau Bapak Guru mencari, bagaimana? Ya, guruku memang orang aneh. Susah ditebak, sukar diketahui apa kemauannya. Tapi, wah, beliau memang guru yang hebat. Dalam hal ini, ya, dalam hal pembuatan senjata pusaka, di seluruh Singasari ini, bahkan mungkin di negeri-negeri lain, wah, kukira belum ada yang mampu menandinginya. Hah? Siapa itu malam-malam datang kemari? Pasti orang yang ingin memesan senjata pusaka. Dia pasti kecewa. Sebab guru sudah tidak melayani pesanan senjata pusaka lagi. Apakah aku bisa bertemu dengan Empu Ranubaya? Bukankah Tuan... Ya, betul. Aku Hanggareksa, sahabatnya. Apakah kau Wirot? Iya, Tuan. Saya Wirot. Mana Kakang Ranubaya? Apakah aku bisa menemuinya? Sekarang ini tidak di rumah, Tuan. Di mana aku bisa menemuinya, ha? Apakah harus sekarang, Tuan? Aku besok pagi sudah harus berangkat ke kota Singasari. Kalau begitu, mari ikut saya, Tuan. Tidak ada, Tuan. Biasanya guru ada di sini. Apa yang dilakukannya di sini malam-malam begini, ha? Guru memang sering berlaku aneh. Beliau punya kegemaran yang tidak jamak dimiliki orang lain. Biasanya dia duduk di sini, di atas akar pohon ini, sambil memandang bulan yang berkaca di permukaan air sungai itu. Ya, beliau kadangkala betah duduk di sini sampai menjelang pagi, Tuan. Mengapa begitu? Mestinya gurumu lebih mapan. Karena sekarang usianya sudah agak lanjut. Saya hanya seorang murid, Tuan. Pengetahuan seorang murid terbatas. Paling banter sebatas pinggang gurunya, Tuan. Iya. Lalu, kalau begitu di mana dia sekarang, Wirot? Apakah tidak ada tempat yang lain yang biasa dikunjungi Kakang Ranubaya? Ada, Tuan, ada.
Tapi sudah hampir 1 bulan ini beliau tidak mengunjungi tempat itu. Ya, siapa tahu dia ada di sana. Baiklah. Mari ikut saya, Tuan. Mudah-mudahan saja guru ada di sana. Iya. Sepertinya juga tidak ada, Tuan. Pintu gubuk sudah tertutup rapat. Gubuk jerami ini milik siapa, Wirot? Milik beliau juga, Tuan. Saya yang membuat. Tempat ini biasa dipergunakan guru untuk menikmati mangkok tuaknya, Tuan. Oh, begitu. Rupanya Kakang Ranubaya sudah bergaul dengan api dalam cawan itu. Ya, kadangkala beliau mabuk dan tertidur di atas tumpukan sabut kelapa. Kasihan Kakang Ranubaya. Mungkin akhir-akhir ini dia banyak mendapat kesulitan dalam hidup. Rasanya tidak, Tuan. Beliau biasa-biasa saja. Hidupnya sangat sederhana. Yang jelas beliau tidak pernah memusingkan persoalan-persoalan duniawi. Kalau tidak, mengapa dia minum tua? Soal itu, beliau pernah berkata pada saya, Tuan. Wirot, aku tahu api ini panas. Bisa membakar hangus tubuhku, juga jiwaku. Tapi aku tidak takut terbakar. Bukan karena aku putus asa. Di dalam cairan ini aku bisa menemukan Ranubaya yang sesungguhnya. Bukankah seluruh isi dunia ini mabuk? Dan bukankah mabuk itu ada banyak ragamnya? Mabuk kekuasaan, mabuk pangkat dan harta, mabuk wanita, mabuk kebiar dan gemerlapnya ketenaran. Nah, aku sengaja memilih mabuk tuak saja, karena tidak berbahaya. Paling-paling aku sendiri yang akan mengalami bencana, dan bukan orang lain. Lagi pula, mabuk tuak murah harganya. Hanya 10 beribil sudah bisa sampai ke tujuan. Hah? Kakang Ranubaya berkata begitu, Wirot? Betul, Tuan. Hal itu sudah lebih dari 10 kali pernah dikatakannya pada saya. Pendapat seperti itu tidak benar. Aku tidak setuju. Tapi ini adalah hak setiap orang. Baiklah. Sekarang kemana lagi kita harus mencarinya, Wirot? Kemana lagi ya? Wirot, Iya. masih ada tempat lain yang biasa dikunjunginya? Ada, Tuan. Ada. Tapi apa lagi? Tapi saya tidak berani mengantar Tuan ke tempat itu. Mengapa kau tidak berani? Tempat itu letaknya di belakang bukit kecil ini, Tuan. Kalau di mana-mana tidak ada, biasanya guru ada di situ. Ya, kalau begitu antarkan aku ke sana. Tidak, Tuan. Saya tidak berani. Sungguh. Soalnya jalannya gelap sekali, Tuan. Dan angker, Tuan. Saya tidak berani melewatinya malam-malam begini, Tuan. Baiklah, Wirot. Tidak usah kau mengantar aku. Tunjukkan saja jalannya. Aku akan mencarinya sendiri. Tuan, mengapa Tuan tidak sabar menunggu sampai besok? Saya kira besok pagi beliau sudah kembali ke rumah. Tidak, Wirot. Tidak. Aku membutuhkan gurumu malam ini juga. Kalau begitu, baiklah, Tuan. Tuan terus saja menyusuri pematang sawah ini. Sampai di sebuah pohon yang besar dan rindang, Tuan belok ke arah selatan. Iya. Selanjutnya Tuan bisa mengikuti jalan setapak di seputar pinggang bukit. Lalu di mana letaknya tempat yang biasa dikunjungi Kakang Ranubaya?
Tuan akan menemukan sebongkah batu yang sangat besar, yang bentuknya menyerupai payung raksasa. Iya. Nah, di belakang sebongkah batu itulah biasanya guru saya berada. Tapi, ya, harap Tuan berhati-hati. Saya khawatir hantu bertopeng itu akan muncul malam ini. Jadi kau takut hantu bertopeng, maka tidak mau mengantarkan aku, begitu? Benar, Tuan. Hantu itu, menurut cerita guru saya, sangat kejam, Tuan. Apalagi bagi orang yang belum dikenalnya dan baru pertama kali melewati daerahnya. Ya, sudahlah. Kau boleh kembali, Wirot. Biar aku temui sendiri gurumu. Sekalian aku ingin berkenalan dengan hantu yang kau katakan itu. Memang benar apa yang dikatakan Wirot. Gelap sekali tempat ini. Untung aku sempat mencabut obor minyak jarak di depan gubuk itu tadi. Kalau tidak, mataku tidak bisa melihat apa-apa. Tempat ini memang menyeramkan. Untuk apa Kakang Ranubaya pergi ke tempat seperti ini malam-malam begini? Empu Hanggareksa baru saja akan melangkah untuk melanjutkan perjalanannya ketika mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Kurang ajar. Siapa kau? Bayangan itu tidak menjawab sapaan Empu Hanggareksa, melainkan terus menyerang. Jawab pertanyaanku. Kaukah hantu yang menunggu tempat ini? Nah, mau apa kau sekarang? Masih ingin mencoba Empu Hanggareksa? Kau ternyata hantu gadungan. Coba, aku ingin tahu wajah di balik topengmu ini. Empu Hanggareksa sambil menjepit lengan hantu bertopeng, menyingkapkan topeng di wajah hantu itu. Topeng putih yang terbuat dari bulu kambing domba itu tersingkap. Pada saat itu, muncul bulan dari balik awan hitam. Empu Hanggareksa terkejut. Nah, para pendengar sekalian, siapakah hantu bertopeng itu? Dan apa maksudnya menjadi hantu di tempat itu? Silakan mendengar jawabannya pada seri berikut dalam episode Pelangi di Atas Kurawan ini. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandano, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin.
Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang keempat ini, didukung oleh para pemain, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Wenda Lubis sebagai Wirot, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Iwan sebagai Prana Raja, Benny sebagai Jarawaha, Wawan Gewe sebagai Ganggadara, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam gelap gulita. Empu Hanggareksa terpaksa melayani orang bertopeng sambil membawa obor untuk penerangan. Dalam perang tanding singkat, hanya berlangsung 2 jurus. Empu Hanggareksa sudah bisa menundukkan penyerangnya. Pada saat orang bertopeng bulu kambing domba itu lengah, Empu Hanggareksa memasukkan sikunya ke arah pinggang lawan. Ternyata kau hantu gadungan. Kau manusia biasa. Buktinya kau bisa mengaduh merasakan sakit. Nah, sekarang aku ingin tahu, seperti apa orang yang berani bermain-main hantu-hantuan di depanku. Empu Hanggareksa lalu menyingkapkan topeng penutup wajah orang yang kini sedang duduk bersimpuh merasakan sakit. Hai, kau Wirot? Iya, Tuan Hanggareksa. Saya Wirot. Lalu apa maksudmu bermain hantu-hantuan begini? Untung aku tidak bertindak terlalu keras padamu, Wirot. Maaf, Tuan. Saya ditugaskan oleh guru untuk menjaga tempat ini. Selama guru berada di dalam sanggar pemujaan. Oh, begitu. Jadi Kakang Ranubaya sekarang sedang memuja Semedi. Nah, biarkan aku menemuinya. Jangan, Tuan. Beliau tidak akan bersedia menerima siapapun kalau sedang duduk bersila. Aku ini sahabatnya. Masa dia menolak kehadiranku? Sungguh, Tuan. Guru tidak mau diganggu. Saya pun tidak berani memasuki sanggar kalau beliau sedang duduk bersila. Guru bisa marah sekali, Tuan. Masa dia akan marah juga padaku, Wirot?
Kami sudah lama tidak berjumpa. Aku kira dia akan mau menerima kehadiranku. Sudahlah, kau pulang saja. Aku akan menemui Kakang Ranubaya sekarang. Jangan, Tuan. Jangan. Nanti saya yang kena marah guru. Tunggu, Tuan. Tuan jangan pergi ke sana, Tuan. Wirot, murid tunggal Empu Ranubaya itu tidak meneruskan teriakannya karena tiba-tiba saja Empu Hanggareksa sudah lenyap di balik kegelapan malam. Memusatkan pikiran. Nah, itu rupanya Kakang Ranubaya. Hikmat sekali duduknya. Baiklah, aku akan membangunkannya dari samadinya. Kakang Ranubaya. Kakang, ini aku yang datang, Kakang. Hanggareksa, adik seperguruanmu. Kakang, sabar, Kakang. Ini Hanggareksa yang datang, Kakang. Oh, Kakang Ranubaya. Tunggu, Kakang. Apa kau manusia atau setan gentayangan yang suka menggoda orang duduk bersila? Aku ini Hanggareksa, Kakang. Bukan nama yang kutanyakan. Tapi sikapmu yang tidak beradab itulah yang kusesalkan. Maafkan aku, Kakang Ranubaya. Aku ada keperluan yang sangat penting denganmu, Kakang. Keperluan apa? Nanti akan kujelaskan sebaik-baiknya. Kau telah mengganggu aku. Kau seperti setan gentayangan saja. Duduklah. Terima kasih, Kakang. Menurut pendapatku, ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Untukku, dan juga untuk Kakang Ranubaya. Prasasti Camunda adalah pencerminan dari kebijaksanaan raja kita sekarang ini. Maksudmu, aku kau suruh mengabdi pada Kertanegara? Kita bekerja sama untuk membangun negeri ini, Kakang. Tidak. Aku tidak akan berkhianat pada bisikan hati nuraniku. Kakang, pendirianmu itu tidak mempunyai dasar berpijak yang jelas, Kakang. Hanggareksa, kalau selama ini aku mau bekerja membantumu menciptakan senjata pusaka, sama sekali itu bukan karena Kertanegara. Itu kulakukan hanya demi persaudaraan kita. Kau adik seperguruanku, dan aku ingat kata-kata guru sebelum wafat, bahwa kita hendaknya bekerja saling bahu-membahu. Amanat guru memang patut kita pelihara dan laksanakan dalam kehidupan kita, Kakang. Lalu mengapa Kakang Ranubaya sekarang berubah? Karena kau pun kulihat semakin hari semakin berubah, Hanggareksa. Tidak, Kakang. Tidak, Kakang. Aku masih tetap Hanggareksa yang dulu. Wujud lahirmu memang tidak berubah. Tapi kehidupan batinmu yang mulai menyimpang, Hanggareksa. Kau mulai gila kehormatan, gila kedudukan dan harta. Kau mabuk kehidupan mewah dan serba gemerlap.
Itulah sebabnya kau kelihatan gembira dan bangga mendapat undangan resmi dari Kertanegara. Aku kira adalah pantas untuk merasa bangga jika seseorang mendapat perhatian secara khusus dari raja. Tidak semua orang. Ya, barangkali bagi mereka yang tinggi hati. Tidak. Hanggareksa. Ada dua hal penting yang membuat aku tak mau membuat senjata pusaka untuk Kertanegara. Pertama, karena Kertanegara adalah keturunan Kenarok. Dan kedua, karena aku tak ingin lagi melihat karyaku dilumuri darah ribuan manusia tak berdosa. Perasaanmu terlalu halus, Kakang Ranubaya. Kau pandai dan berbakat sekali menciptakan senjata pusaka. Kau adalah murid paling berbakat di antara kami. 3 serangkai saudara seperguruan. Tapi sayang sekali, watakmu terlalu keras dan mudah patah. Aku tidak mau dipaksa melakukan sesuatu yang tak kuinginkan, Hanggareksa. Sekalipun itu untuk keberhasilan, untuk mengabdi pada negara dan orang banyak. Hanggareksa. Ukuran keberhasilan bagi orang yang satu dan yang lain tidak sama. Demikian pula cara mengabdi pada negara dan masyarakat. Masing-masing orang punya gayanya sendiri-sendiri. Jadi aku telah gagal datang kemari. Ya, kau telah gagal sebelum kau keluar dari pintu rumahmu, Hanggareksa. Baiklah, aku akan datang sendiri ke istana untuk memenuhi undangan Sang Prabu. Tapi kalau misalnya Kakang Ranubaya berubah pikiran, datanglah besok ke rumahku. Kita berangkat bersama-sama ke Singasari untuk memperoleh penghargaan dari istana. Berangkatlah sendiri saja, Hanggareksa. Jangan memikirkan diriku. Kita berbeda jalan. Ayah memanggil kami berdua. Iya, Dwi Pangga dan kau Kamandanu. Aku akan pergi ke Singasari bersama tuan-tuan ini. Selama aku pergi, kalian menjaga rumah. Baik, Ayah. Sebelum aku kembali, kalian jangan pergi jauh-jauh. Baik, Ayah. Bagaimana, Tuan Pranaraja? Kita berangkat sekarang? Begitu lebih baik, Tuan Hanggareksa. Kita bisa segera tiba di Singasari. Setelah menaikkan perbekalan ke atas punggung kuda, mereka pun segera naik ke atas kuda. Dan sebentar kemudian, mereka berempat berangkat meninggalkan desa Kurawan. Disinilah kami dicegat 2 perampok itu, Tuan. Iya. Lihat saja, pohon itu masih melintang di tengah jalan. Benar, Tuan. Pohon itu sengaja dirobohkan untuk menghalangi jalan kami, Tuan. Jaran Lecong dan Jaran Bangkal. Iya, itulah nama mereka, Tuan. Iya. Kemudian datang lagi 2 orang yang juga belum kami kenal. Mereka laki-laki dan perempuan. Mereka mengaku bernama Empu Bajil dan Dewi Sampi. Bagaimana dengan logat bicara mereka? Ya, sepertinya bukan logat bicara daerah di sekitar sini, Tuan. Iya, bicaranya agak kaku, seperti logat bicara orang dari daerah Gelang-Gelang. Iya. Akhir-akhir ini memang banyak orang dari Gelang-Gelang berkeliaran keluar masuk desa. Iya.
Kita tidak usah khawatir karena pemerintah Singasari selalu waspada. Apakah ada yang berdiri di belakang mereka itu, Tuan? Tuanku Lembu Sora mencurigai Raja Gelang-Gelang sendiri. Jaya Katuang? Ya, Raja bawahan Singasari itu memang agak mencurigakan. Tapi semua itu tentu saja belum ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, pemerintah Singasari belum berani bertindak terlalu jauh. Ya, kalau memang Jaya Katuang mau membuat kekacauan dengan orang-orangnya, bisa terjadi pertumpahan darah sesama saudara. Bukankah Jaya Katuang itu masih besan Prabu Kertanegara sendiri? Benar, Tuan. Arda Raja, putra Jaya Katuang, telah memperistri salah seorang putri sang Prabu. Bukan hanya besan Kakang Jarawaha. Prabu Kertanegara itu putra Prabu Seminingrat atau Ranggawuni. Nah, adik sang Prabu Kertanegara yang bernama Nararya Turuk Bali dipersunting Jaya Katuang. Jadi di samping besan, sebenarnya Jaya Katuang masih adik ipar sang Prabu Kertanegara sendiri. Iya. Karena itu sang Prabu sama sekali tidak percaya mengenai desas-desus bahwa Jaya Katuang berdiri di belakang kerusuhan yang melanda Singasari dan sekitarnya. Sang Prabu malah mencurigai negara-negara taklukan seperti Kerajaan Sunda atau Madura. Bahkan sang Prabu memerintahkan agar kita semua waspada terhadap 2 orang pembesar istana yang telah diberhentikan. Maksudku Arya Wiraraja atau Banyak Wide dan Sang Ramapati. Tapi mungkin juga 2 orang itu menjadi biang keladinya karena sakit hati. Baiklah. Mari kita teruskan perjalanan, Tuan. Saya kira kita tidak perlu menginap di Jasun Bungkal. Kita bisa terus berkuda sampai Rabut Jarat dan menginap di desa kecil itu. Mari Tuan Pranaraja. Tak baik kita terlalu lama berada di tempat ini. Pelangi muncul di atas Kurawan. Warnanya indah bukan buatan. Seorang gadis terenganga keheranan. Rambutnya tergerai jatuh ke pangkuan. Bagaimana pendapatmu tentang syairku ini, Adhika Mandanu? Bagus tidak? Aku tidak tahu syair. Ya, tapi kau bisa melihat kata-katanya. Kalau tidak salah, syairmu tadi bicara tentang seorang wanita. Iya, wanita. Wanita bagiku adalah sumber ilham untuk berbuat sesuatu. Tanpa wanita, dunia ini akan terasa seperti samudera tanpa gelombang. Nah, aku mempunyai satu bait lagi. Coba dengarkan. Bulan tersembul di sela-sela rumput. Terdengar rengek bocah minta susu. Angin membelai daun-daunan. Dan malam terasa semakin sunyi. Syairmu yang ini agak lain, Kakang. Aku mendengar suara rintihan yang panjang sekali. Iya, dan rintihan itu akan semakin panjang bila kita ditinggal pergi lama oleh kekasih yang kita cintai. Kau sudah pernah jatuh cinta, Adhika Mandanu? Belum. Tapi kuperhatikan sekarang kau banyak berubah. Tidak seperti dulu lagi. Kau banyak menyendiri dan kurang menyukai keramaian. Itu sudah menjadi sifatku, Kakang. Kakang Dwi Pangga saja yang kurang jeli. Hingga baru melihat sekarang. Jangan begitu. Kau takut aku merebut gadismu? Aku tidak mempunyai gadis, Kakang. Kau ini aneh, Kamandanu. Sepertinya kau tidak mempunyai kegairahan apa-apa. Kau punya cita-cita dalam hidup ini? Entahlah. Kau harus banyak membaca ilmu pengetahuan seperti aku ini, Adhika Mandanu. Belajarlah menekuni sastra.
Pasti suatu saat kau akan bangkit dan merasa alangkah indahnya hidup ini. Aku merasa tidak punya bakat di bidang seni sastra, Kakang. Almarhum ibu adalah penulis sastra yang diakui oleh pemerintah Singasari di zaman Prabu Ranggawuni. Banyak tulisan beliau dipuji oleh kalangan istana. Dan bahkan, ibu pernah mendapat tanda penghargaan. Oh, bukankah ini pedang pemberian ayah dulu, Kakang? Iya, itu pedang hadiah ayah pada saat ulang tahunku yang ke-18 dulu. Sepertinya Kakang tidak pernah menyentuh pedang ini. Aku tidak membutuhkan benda itu, Kamandanu. Maka ku biarkan saja tergantung di dinding ruangan tidurku. Kakang tidak tertarik sama sekali pada benda pusaka? Benda pusaka tidak bisa menaklukkan hati seorang wanita. Dengan pedang di tanganmu seperti itu, kau seperti seorang pendekar pilih tanding, Kamandanu. Aku pun tidak tertarik benda semacam ini, Kakang. Kata ayah, kau mempunyai bakat seorang pendekar. Ayah hanya ingin membesarkan hatiku, Kakang. Aku merasa belum menemukan apa yang kucari. Kamandanu, Bibi Rongkot tadi mencarimu. Sepertinya ada yang hendak dikatakannya padamu. Bibi Rongkot mencari saya ya? Dari tadi Bibi mencari Angger. Kemana saja? Shh. Tadi pagi Bibi mendapat salam titipan. Dari siapa, Bi? Dari yang berkulit kuning langsat, bermata jeli, dan berambut panjang mengombak. Bibi jangan menggoda. Sungguh, Nger. Katanya Angger ditunggu di tempat biasanya. Siapa yang menunggu saya, Bi? Angger Kamandanu bisa mendustai Angger Dwi Pangga atau Ayahanda. Tapi Angger tidak mungkin bisa mendustai Nyi Rongkot ini. Percaya tidak? Ayo cepat temui dia, Angger. Nanti ngambek. Iya, baiklah. Tolong bawa kuda ini ke kandangnya, Bi. Nger, Angger Kamandanu. Tunggu dulu. Anak muda di mana-mana sama. Kalau sedang jatuh cinta, menjadi kalang kabut, lupa segala-galanya. Bibi telah menipu aku. Mana? Aku tidak melihat Nari Ratih di sini. Hanya rumpun ilalang yang kulihat di sana-sini. Nari Ratih. Putri Rekian Wuru itu memang cantik sekali. Sudah 3 bulan lamanya kami bergaul dan bertemu di tepi padang ilalang ini. Tapi entahlah. Apakah mungkin dia mencintaiku? Masa Bibi Rongkot berdusta? Dia tidak pernah mendustaiku. Hei, apa ini? Sepertinya aku kenal benda ini. Tusuk konde yang biasa dikenakan Nari Ratih untuk mengancing uraian rambutnya yang hitam dan panjang. Tapi mengapa tusuk konde ini tergeletak di sela-sela daun ilalang? Jangan-jangan telah terjadi sesuatu atas diri gadis itu. Arya Kamandanu menimang-nimang tusuk konde itu. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Suatu perasaan yang sangat aneh telah mengganggu ketenangan batinnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Apa
yang akan dialami pemuda desa Kurawan itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.